Nah, keracunan dapat terjadi karena beberapa hal. Contohnya ya, bahan makanan alami. Misalnya kamu makan jamur sembarangan nih, mengandung racun ternyata jamurnya. Karena kamu melihat, wah warnanya bagus ya. Hati-hati ya, jamur yang warnanya bagus justru itu mengandung racun. Yang warnanya kurang menarik justru itu yang aman dimakan. Nah yang kedua, ada infeksi mikroba. Ini biasanya ini makanan-makanan mentah berupa dagingnya yang sering tercemar mikroba. Lalu ada racun atau toksin mikroba. Jadi mikroba tadi yang sudah menempel situ ternyata dia mengandung racun atau mungkin dia menghasilkan racun dari dalam tubuhnya si mikroba itu. Lalu ada dari kimia dan berupa alergi. Bahan makanan alami. Contohnya makanan yang secara alami telah mengandung racun. Contohnya jamur beracun, ikan buntal, ketela hijau, gadung atau ubi beracun. Jadi hati-hati dalam memilih makanannya. Kita harus tahu apa sih makanan yang akan kita makan. Jangan asal makan aja karena lapar ya. Apalagi kan zaman sekarang kita udah punya yang namanya smartphone ya, ada Google-nya. Kita cari tahu dulu aman nggak sih jenis makanan ini kalau dimakan ya. Lalu ada dari infeksi mikroba, yaitu bakteri pada makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dan menimbulkan penyakit seperti kolera, diare, disentri. Ini biasanya sembarangan makan dan minum ya. Contohnya aja es batu ya. Maksudnya es seperti sirup dan lain-lain atau es teh yang kita beli di pinggir jalan. Ternyata menggunakan es batu yang ternyata tidak bersih atau berasal dari air mentah. Mengandung penyakit kan, mengandung mikroba. Akhirnya menyebabkan kolera, diare, dan disentri. Karena air yang digunakan untuk masak es batu tadi tidak dimasak dengan tepat. Berikutnya racun atau toksin dari mikroba. Nah, racun atau toksin yang dihasilkan oleh mikroba dalam makanan yang masuk tubuh dalam jumlah yang membahayakan atau masuk dalam lethal dose ya. Nah, seperti racun Staphylococcus, Clostridium, Streptococcus atau aflatoxin pada kacang tanah, asam bongkrek atau toxoflavin pada tempe bongkrek. Ini biasanya dalam makanan-makanan yang sebenarnya difermentasi tapi ternyata gagal fermentasinya, malah tercampur dengan mikroba lainnya yang justru menghasilkan racun atau toksin pada tubuh kita. Lalu kimia. Nah, berupa misalnya ya bahan berbahaya dalam makanan yang masuk ke tubuh dalam jumlah yang membahayakan atau lethal dose. Misalnya nih ya, kita makan micin ya. Micinnya itu kita taburkan dalam satu piring nasi goreng, micinnya setengah kilo. Ya iyalah bisa menyebabkan kematian ya, berbahaya. Ya, jadi sewajarnya ikuti petunjuknya ya. Nah, contoh kimia yang lain itu ada misalnya residu pestisida pada sayuran dan buah, logam racun merkuri dan kadmium pada ikan laut ya, dan timah hitam pada makanan kaki lima, zat penyedap rasa, zat memberi aroma, dan zat-zat yang tadi yang banyak disebutkan itu makanan yang menyebabkan alergi. Itu adalah bahan alergen dalam makanan yang menimbulkan reaksi sensitif kepada orang-orang yang rentan, seperti histamin pada udang, tongkol, dan bumbu masak. Jadi tidak semua orang bisa memakan makanan yang kita makan ya. Ada beberapa orang yang mungkin dia sangat sensitif ya dalam merespon makanan. Misalnya teman-teman kita ini enak nih makan udang, ternyata kita nggak bisa makan udang. Itu adalah karena kamu sangat sensitif terhadap zat-zat yang ada di udang tersebut. Nah, yang terakhir kita bahas tentang peracunan ya. Peracunan itu adalah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat perbuatan yang disengaja untuk tujuan tertentu yang negatif, seperti ini untuk persaingan, tujuan untuk membunuh atau bunuh diri. Jadi ini secara jahat atau mungkin secara sengaja dilakukan ya, untuk mungkin mengurangi jumlah saingannya, untuk membalas dendam atau untuk meluapkan emosi amarahnya. Nah, contohnya nih dengan memasukkan bahan kimia ke dalam makanan seperti racun tikus, pestisida, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua nih, caranya dengan meminum racun serangga seperti baygon, endrin, dieldrin, dan lain-lainnya. Jadi ini secara sengaja dalam meracuni diri atau meracuni orang lain. Oke, sekian materi kita sampai hari ini. Sampai jumpa di materi yang lain.